Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Danata. Saya berasal dari PAI 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 12 semester 1. Mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Di sini saya mengambil judul mengenai adab Islami berpakaian, berhias, bertamu dan menerima tamu. Adab berpakaian, berhias, dan bertamu adalah serangkaian etika yang mengatur cara seorang berpakaian, berdandan, dan berinteraksi saat mengunjungi orang lain, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri, kesopanan, dan mencerminkan nilai-nilai agama. Dengan memahami dan menerapkan adab ini, seorang akan merasa lebih percaya diri, menunjukkan rasa hormat kepada sesama, dan mendapatkan ridho Tuhan. Pengertian pakaian adalah penutup aurat dan perhiasan diri. Fungsi utama pakaian terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Menutup aurat fungsi paling dasar dalam Islam. Perhiasan atau keindahan, menambah wibawa dan estetika, melindungi dari panas, dingin, dan bahaya. Ketentuan pakaian sesuai syariat. Kriteria pakaian Islami menutup aurat sempurna, batas aurat laki-laki dan perempuan, tidak ketat dan tidak transparan, tidak memperlihatkan bentuk tubuh atau kulit, tidak menyerupai lawan jenis, dan tidak berlebihan, tidak tabarruj, tidak untuk kesombongan atau pamer, bersih dan rapi. Konsep berhias dalam Islam, pengertian memperindah diri untuk kebersihan, kesehatan, dan keindahan yang diizinkan syariat. Hukum dasar pada dasarnya mubah, boleh, bahkan dianjurkan untuk ibadah, misal sholat dan di depan pasangan halal. Tujuan berhias, bersyukur atas nikmat Allah dan menjaga fitrah keindahan, bukan untuk kesombongan. Batasan dan larangan dalam berhias. Hal yang dilarang mengubah ciptaan Allah serta tato, sulap alis permanen, mencabut alis kecuali yang mengganggu, berlebihan atau israf dan pemborosan, menggunakan simbol non-muslim, berhias dengan niat tabarruj, pamer kecantikan secara berlebihan kepada bukan mahram, anjuran menggunakan wangian, menjaga kebersihan gigi, merapikan rambut. Pentingnya adab, mempertunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah dan menjaga kenyamanan bersama. Dalil disebut tentang izin masuk salam, misalnya Quran Surah An-Nur ayat 27. Adab-adab saat bertamu, meminta izin salam maksimal 3 kali, jika tidak jawab segera kembali. Waktu bertamu yang tepat, hindari waktu istirahat sebelum subuh, tengah hari, dan qailullah setelah isya. Berpakaian rapi dan sopan saat bertamu, menjaga pandangan dan tidak melihat isi rumah, tidak berlama-lama sehingga merepotkan tuan rumah, menerima hidangan yang disajikan dengan syukur. Adab menerima tamu, prinsip menerima tamu, hukum wajib bagi yang mampu, dan bila tamu datang tanpa diundang selama 3 hari setelah itu bersifat sedekah. Tanggung jawab tuan rumah memuliakan tamu adalah bagian dari keimanan. Hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Adab-adab menerima tamu, menyambut dengan ramah tamah dan wajah berseri, menyediakan hidangan yang terbaik sesuai kemampuan, berpakaian rapi dan sopan saat menerima tamu, menjaga batasan aurat dan interaksi khusus. Jika tamu lawan jenis wanita, dilarang menerima tamu laki-laki sendiri tanpa mahram di rumah, mengantar tamu hingga pintu saat pulang. Hikmah penerapan adab Islami. Manfaat dalam kehidupan: meningkatkan kualitas ibadah, pakaian bersih untuk sholat, memelihara kehormatan diri, pakaian menutup aurat dan menjaga pandangan, memperkuat tali silaturahmi. Adab bertamu dan menerima tamu yang baik menciptakan ketenangan dan keharmonisan dalam masyarakat, mendapat pahala karena menjalankan perintah agama. Kesimpulannya yaitu adab adalah cermin akhlak yang baik. Menerapkan adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu adalah wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mari kita biasakan adab-adab ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi saya yang berjudul adab berpakaian, berhias,
bertamu dan menerima tamu. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.